Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPS, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Kalau kalian punya bukunya, pembahasannya ada di halaman 14 sampai halaman 16. Yang pertama kita bahas yaitu tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada norma, kebiasaan, sikap, kepercayaan, tradisi, pola pikir, dan tingkah laku yang ada di masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial antara lain: yang pertama, penyebaran informasi yang cepat. Yang kedua, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, adanya penemuan-penemuan baru. Yang kelima, sistem pendidikan yang semakin maju. Yang keenam, penduduk suatu tempat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, yang kita bahas yang kedua yaitu menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada dirinya ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau yang disebut dengan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Menurut tingkatan, kebutuhan manusia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pokok pertama yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Contohnya, sandang, yaitu berupa pakaian, pangan, berupa makanan, dan papan, berupa tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, pendidikan, pariwisata, rekreasi, dan hiburan. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh, pakaian mewah, tas mewah, mobil mewah, dan rumah mewah. Nah, yang ketiga, beberapa contoh aktivitas manusia yang berhubungan dengan kondisi geografis tempat tinggalnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Dataran tinggi berkebun. Biasanya berkebun teh, sayuran, buah, dan tanaman hias. Yang kedua, beternak, yaitu berternak sapi perah dan domba. Yang ketiga, bekerja sebagai buruh di perkebunan atau peternakan. Yang keempat, berdagang hasil perkebunan atau peternakan. Dan yang kelima adalah pariwisata. Kemudian di daerah dataran rendah, bertani di sawah. Kemudian berkebun, contohnya kebun tebu, jagung, dan palawija. Kemudian beternak, berternak unggas yaitu ayam dan bebek. Yang keempat, bekerja di tempat industri. Yang kelima, menambang batu bara, emas, dan besi. Kemudian budidaya ikan hias dan ikan air tawar, serta pariwisata. Kemudian dataran di daerah pantai, yaitu menangkap hasil laut,
Contohnya ikan, lobster, cumi-cumi, dan kerang. Kemudian budidaya rumput laut. Kemudian bekerja di tempat industri pengolahan ikan, mencari sarang burung walet, berkebun kelapa, serta pariwisata. Aktivitas penduduk yang terkait dengan kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya. Yang pertama adalah penduduk di sekitar pantai. Umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Yang B, penduduk di daerah dataran rendah. Biasanya bekerja di sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lainnya. Sektor lain juga bisa seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Yang C, penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi. Pada umumnya bekerja di sektor pertanian, terutama perladangan. Biasanya ada juga yang bekerja sebagai buruh perkebunan. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu, karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Hubungan sosial dapat terjadi antara lain. Yang pertama adalah individu dengan individu. Contohnya, bermain catur membutuhkan seorang teman sebagai lawan permainan kita. Yang B, individu dengan kelompok. Contohnya, seorang guru mengajari murid-muridnya bermain musik. Yang ketiga, yang C, kelompok dengan kelompok. Contohnya, pertandingan tim basket A melawan tim basket B. Bisa juga perlombaan baris berbaris antar tim sekolah. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Misalnya, pada kegiatan menari, pertandingan sepak bola, bekerja bakti, dan belajar kelompok. Yang B, interaksi yang mengarah ke perpecahan. Misalnya, pada aktivitas tawuran, demo yang mengganggu ketenangan dan ketertiban, bahkan merusak dan menulis komentar yang menjelekkan atau memfitnah orang lain di media sosial. Nah, tugas kalian hari ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kebutuhan primer dan tuliskan contohnya? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder dan tuliskan contohnya? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan kebutuhan tersier dan tuliskan contohnya? Yang kelima, sebutkan 3 contoh pekerjaan penduduk yang tinggal di sekitar pantai. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan ibu yang tadi. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari ibu dengan mudah ya, dengan cara menyimak penjelasan ibu yang tadi. Selamat mengerjakan anak-anak.